Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triwati Agusrini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan video pembelajaran tentang pendapatan nasional dan senjangan ekonomi. Pembelajaran ini diperuntukkan pada mata pelajaran ekonomi kelas 11. Untuk memulai pembelajaran kita pada kesempatan kali ini tentang pendapatan nasional dan kesenjangan ekonomi, di sini ada sebuah gambar. Perintahnya perhatikan gambar berikut. Pada gambar terlihat sebuah perusahaan garment yang mempekerjakan sejumlah orang. Menurut Anda, apakah pekerja yang sedang menjahit tersebut termasuk pekerja terdidik atau pekerja terlatih? Diskusikan jawaban Anda dengan teman. Oke, untuk menjawab pertanyaan yang tertera pada gambar di samping, tentunya kita akan membedakan dulu apa itu yang dimaksud dengan tenaga kerja terdidik dan apa itu yang dimaksud dengan tenaga kerja terlatih. Untuk pengertian dari tenaga kerja terdidik adalah mereka yang mendapatkan kemampuan atau keahliannya pada bidang tertentu melalui pendidikan formal, contohnya dokter, pengacara, dan lain sebagainya. Kemudian yang dinamakan dengan tenaga kerja terlatih adalah mereka yang memiliki suatu keahlian tertentu dalam suatu bidang, misalnya supir, desainer, mekanik, penjahit. Itu adalah contoh dari tenaga kerja terlatih. Dari kesimpulan tentang dua pengertian antara tenaga kerja terdidik dan tenaga kerja terlatih, maka yang terlihat pada gambar di samping ini merupakan tenaga kerja terlatih. Karena di sini ada keahlian yang mereka miliki dan di sini adalah keahliannya menjahit karena di sini ada pada perusahaan garment. Setelah kita mengetahui perbedaan antara tenaga kerja terdidik dan tenaga kerja terlatih, di sini saya akan menerangkan tentang ketenagakerjaan. Hakikat ketenagakerjaan dalam Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan dijelaskan sebagai hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Sementara tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa, baik memenuhi kebutuhan sendiri atau masyarakat. Di sini juga saya jelaskan penduduk suatu negara dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok penduduk usia kerja, di sini adalah tenaga kerja, dan kelompok penduduk bukan usia kerja. Tenaga kerja dapat pula dibagi dalam dua kelompok, yaitu kelompok angkatan kerja dan kelompok bukan angkatan kerja. Saya juga akan menjelaskan apa itu yang dimaksud kelompok penduduk usia kerja dan kelompok penduduk bukan usia kerja. Menurut Undang-Undang Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2003 yang dinamakan kelompok penduduk usia kerja adalah 15 sampai 64 tahun. Sedangkan kelompok penduduk bukan usia kerja adalah mereka di bawah 15 tahun dan di atas 65 tahun. Yang dinamakan dengan angkatan kerja, yaitu kelompok penduduk dalam usia kerja yang bekerja ataupun sedang mencari pekerjaan. Di sini mereka adalah termasuk kelompok usia produktif. Sedangkan yang dinamakan bukan angkatan kerja adalah mereka yang masih bersekolah, mereka yang bekerja sebagai ibu rumah tangga, dan juga pensiunan. Jadi sudah jelas perbedaan antara kelompok penduduk usia kerja, kelompok penduduk bukan usia kerja, angkatan kerja, dan bukan angkatan kerja. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang komposisi penduduk ketenagakerjaan. Di sini sudah ada tabel. Tabel di sini adalah yang pertama menyangkut poin penduduk. Penduduk di sini dibedakan menjadi dua, yaitu penduduk usia kerja atau tenaga kerja dan juga penduduk di luar usia kerja atau bukan tenaga kerja. Dari penduduk usia kerja ini dibedakan menjadi dua, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Untuk angkatan kerja ini dibedakan
menganggur, dan bekerja. Kalau untuk bukan angkatan kerja, ini ada 3, yaitu mereka yang sedang bersekolah, kemudian mengurus rumah tangga, dan juga penerima pendapatan. Di sini dengan kata lain pensiunan. Kemudian di sini dari angkatan kerja yang pada poin bekerja dibedakan menjadi 2, yaitu setengah menganggur dan bekerja penuh. Kemudian dari setengah menganggur ini dibedakan lagi menjadi 2, yaitu kentara dan tidak kentara. Kentara ini dapat dikatakan karena jam kerjanya kurang. Dari setengah menganggur yang kentara atau jam kerja kurang dibedakan menjadi 2 lagi, yaitu produktivitas rendah dan penghasilan rendah. Pembahasan tentang ketenagakerjaan tidak terlepas dari masalah kesempatan kerja, tenaga kerja, dan juga angkatan kerja. Kesempatan kerja adalah tersedianya lapangan kerja bagi angkatan kerja yang membutuhkan pekerjaan. Pada tahun 2020, jumlah angkatan kerja di Indonesia mencapai 116,5 juta jiwa. Angka ini naik menjadi 138,2 juta jiwa pada tahun 2020 dan menjadi 143,72 juta jiwa pada Agustus 2020. Baiklah, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang jenis-jenis tenaga kerja. Jenis-jenis tenaga kerja berdasarkan sifat kerjanya. Yang pertama adalah tenaga kerja rohania atau non-fisik. Merupakan tenaga kerja yang dalam pekerjaannya lebih banyak menggunakan proses pemikiran, gagasan, ide, dan sebagainya. Contohnya direktur, konsultan, dan manajer. Kemudian yang kedua adalah tenaga kerja jasmania atau fisik. Adalah tenaga kerja yang melakukan pekerjaannya menggunakan tenaga fisik. Contohnya pekerja bangunan, sopir, angkutan umum, dan penyapu jalanan. Sedangkan jenis-jenis tenaga kerja berdasarkan keahliannya, yang pertama adalah tenaga kerja terdidik. Merupakan tenaga kerja yang mendapatkan keahlian pada suatu bidang melalui sekolah atau pendidikan, baik formal dan non-formal. Contohnya adalah pengacara, insinyur, ekonomi, dan doktor. Kemudian jenis-jenis tenaga kerja berdasarkan keahliannya yang kedua adalah tenaga kerja terlatih. Merupakan tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu yang didapat melalui pengalaman kerja. Contohnya sopir, tukang masak, montir, dan pelukis. Ini berkaitan dengan gambar kita yang di depan tadi, yaitu tentang tenaga kerja terlatih. Kemudian di sini yang nomor 3 tentang jenis-jenis tenaga kerja berdasarkan keahliannya adalah tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Adalah tenaga kerja yang hanya bekerja mengandalkan tenaga. Contohnya kuli, buruh angkut, buruh pabrik, pembantu, dan tukang becak. Lanjutkan pembahasan kita pada masalah ketenaga kerjaan. Yang dinamakan masalah ketenaga kerjaan di sini adalah melimpahnya sumber daya manusia di Indonesia dapat menjadi permasalahan dalam pembangunan ekonomi, terutama berkaitan dengan ketenaga kerjaan. Berikut sejumlah masalah ketenaga kerjaan yang terdapat di Indonesia. 1. Jumlah angkatan kerja yang tinggi. Menurut laporan BPS pada tahun 2022, jumlah penduduk usia kerja Indonesia sebanyak 209,42 juta jiwa dengan tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 68,63% dari jumlah penduduk usia kerja. Masalah ketenaga kerjaan yang kedua adalah tingkat pengangguran yang tinggi. Menurut laporan BPS, hingga bulan Agustus tahun 2022, angka pengangguran di Indonesia mencapai 8,4 juta jiwa dari total angkatan kerja sebesar 143,72 juta jiwa. Kemudian masalah ketenaga kerjaan yang ketiga adalah tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah. Di sini telah dicontohkan ada negara-negara yang terdapat di Asia Tenggara. Di sini adalah Tiongkok, India, Korea Selatan, Indonesia, Singapura, dan Malaysia. Di situ ada PDB per tahun
yaitu produk domestik bruto yang dihasilkan oleh negara tersebut. Kemudian di situ ada jumlah penduduk, kemudian di situ ada pendapatan per kapita. Dari keenam negara yang berada di Asia Tenggara ini dapat kita simpulkan yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi adalah Korea Selatan, karena di situ Korea Selatan penduduknya sebesar 51,74 miliar dan produk domestik brutonya sebesar 1.800. Kemudian di sini pendapatan per kapitanya mencapai 34,757 US dollar. Kemudian masalah ketenaga kerjaan yang keempat yaitu penyebaran angkatan kerja yang tidak merata. Kepadatan penduduk di Indonesia tidak merata, sekitar 60% penduduk Indonesia terpusat di Pulau Jawa. Hal ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat tidak merata. Jadi kesejahteraan masyarakat ini hanya tertumpu pada masyarakat yang berada di Pulau Jawa, karena di Pulau Jawa 60% dan selebihnya adalah berada di luar Pulau Jawa yang ada di seluruh Indonesia. Kemudian masalah ketenaga kerjaan yang keenam yaitu perlindungan kesejahteraan tenaga kerja yang belum maksimal. Perlindungan kesejahteraan tenaga kerja di Indonesia belum maksimal dapat dilihat dari standar upah yang belum memenuhi kebutuhan, kondisi tempat kerja yang buruk, dan ketidakadilan dalam dunia kerja. Pemerintah memiliki peranan dalam mengantisipasi dan mengatasi masalah ketenaga kerjaan, di antaranya menyusun dan mengawasi pelaksanaan berbagai peraturan ketenaga kerjaan. Yang kedua, meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui penyelenggaraan pelatihan. Di sini contohnya adalah BLK. Yang ketiga, mengembangkan kesempatan kerja dalam negeri. Kemudian yang keempat, mengembangkan kesempatan kerja luar negeri. Yang kelima, perlindungan tenaga kerja. Dan yang keenam, membina hubungan industrial dalam negeri dan internasional. Berarti ini berkaitan dengan kerjasama, baik itu kerjasama yang ada di dalam negeri antara perusahaan-perusahaan yang ada dan juga kerjasama di internasional, yaitu kerjasama contohnya antara Indonesia dan Malaysia, Indonesia dan Singapura, dan juga Indonesia dengan negara-negara lain yang ada di dunia. Baiklah, pembahasan kita akan kita lanjutkan pada upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. Dalam melakukan upaya peningkatan kualitas tenaga kerja ini diperlukan usaha bersama untuk menciptakan iklim yang mendukung perluasan lapangan kerja, meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, serta meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja. Oleh karena itu, perlu ada usaha meningkatkan mutu tenaga kerja dari pihak pemerintah, swasta, maupun individu. Di sini, pihak-pihak yang pertama adalah pemerintah. Dalam hal ini, upaya pemerintah antara lain dengan mendirikan berbagai pusat pelatihan kerja yang disertai dengan usaha peningkatan mutu sekolah kejuruan, penciptaan kondusif bagi penanaman modal, transmigrasi, dan keluarga berencana. Kemudian yang kedua di sini adalah pihak swasta. Pihak swasta di sini adalah perusahaan. Perusahaan melakukan kerjasama dengan sekolah atau kampus dalam menyediakan kesempatan bagi para siswa dan mahasiswa untuk praktek kerja atau magang. Jadi sebelum mereka memulai pekerjaan mereka yang sebenarnya itu biasanya di dalam sekolah kejuruan ataupun di dalam kampus, itu ada istilah praktek kerja atau magang pada sebuah perusahaan. Kemudian di sini yang ketiga adalah individu. Beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh setiap individu dalam meningkatkan mutu diri yaitu membekali diri dengan pengetahuan dan keterampilan serta menanamkan jiwa wirausaha. Pada kurikulum Merdeka ini ada yang namanya P5 yaitu proyek profil Pancasila, dan di dalam P5 ini ditanamkan apa yang namanya kewirausahaan pada masing-masing siswa. Sistem upah menurut PP RI nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan,
Upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditempatkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Kebijakan pengupahan berdasarkan peraturan tersebut meliputi upah minimum, struktur dan skala upah, upah kerja lembur, upah tidak masuk kerja karena alasan tertentu, bentuk dan cara pembayaran upah, hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah, dan upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban. Jadi tentang sistem upah ini di Indonesia telah jelas diatur pada PPRI nomor 36 tahun 2021. Lanjutkan bahasan kita tentang permintaan dan penawaran tenaga kerja. Secara umum, tingkat upah dapat dianalisis dengan hukum penawaran dan permintaan tenaga kerja. Jika penawaran lebih besar daripada permintaannya, tingkat upah cenderung turun. Begitu pula sebaliknya, ceteris paribus. Apabila penawaran tenaga kerja besar, sementara permintaan atas jasa tenaga kerja jauh lebih rendah, tingkat upah pun menjadi turun. Sebaliknya, jika permintaan atas tenaga kerja lebih besar daripada penawarannya, tingkat upah cenderung naik. Di sini akan saya jelaskan sedikit apa yang dinamakan dengan ceteris paribus. Ceteris paribus adalah asumsi dasar yang berarti faktor-faktor lain dianggap tetap. Contoh ceteris paribus dalam kegiatan ekonomi yaitu jika harga suatu barang naik ceteris paribus, maka jumlah barang yang diminta berkurang, tapi faktor-faktor lain seperti pendapatan, selera, dan harga barang lain dianggap tetap. Itu yang dinamakan ceteris paribus dalam permintaan dan penawaran tenaga kerja. Dewan Pengupahan. Kita lanjutkan bahasan kita kali ini tentang Dewan Pengupahan. Dewan Pengupahan di sini ada 3, yaitu DAPENAS, yaitu Dewan Pengupahan Nasional. DAPENAS atau Dewan Pengupahan Nasional bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam rangka perumusan kebijakan pengupahan dan pengembangan sistem pengupahan nasional. Yang kedua di sini adalah DAPEPROF. DAPEPROF adalah Dewan Pengupahan Provinsi. DAPEPROF memiliki fungsi antara lain memberikan saran dan pertimbangan kepada gubernur dalam rangka penetapan UMP, yaitu upah minimum provinsi, UMK, upah minimum kabupaten, dan UMS, upah minimum sektoral, serta penerapan sistem pengupahan provinsi. Yang kedua adalah menyiapkan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan nasional. Kemudian yang ketiga dari Dewan Pengupahan adalah DAPEKAP atau DPKO, yaitu Dewan Pengupahan Kabupaten atau Dewan Pengupahan Kota. DAPEKAP atau DPKO memiliki tugas sebagai berikut. Yang pertama, memberikan saran dan pertimbangan kepada bupati atau wali kota dalam rangka pengusulan UMK dan UMSK serta penerapan sistem pengupahan tingkat kabupaten atau kota. Yang kedua adalah menyiapkan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan nasional. Upah. Di Indonesia sistem upah berdasarkan PPRI nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan terbagi sebagai berikut. Yang pertama berdasarkan satuan waktu. Penetapan upah per jam diperuntukkan bagi pekerja atau buruh yang bekerja secara paruh waktu. Yang kedua, penetapan upah harian bagi perusahaan dengan waktu kerja 6 hari seminggu, besar upah dalam sebulan dibagi 25. Bagi perusahaan dengan waktu kerja 5 hari seminggu, besar upah dalam sebulan dibagi 21. Dan yang ketiga adalah penetapan upah bulanan, yaitu gaji yang diperoleh karyawan perusahaan setiap bulannya secara teratur pada tanggal yang sama.
Kemudian jenis upah yang kedua di sini adalah berdasarkan satuan hasil. Sistem upah berdasarkan satuan hasil ditetapkan sesuai dengan hasil pekerjaan yang telah disepakati. Pada umumnya, sistem upah ini digunakan oleh perusahaan industri. Pengusaha membayar upah sesuai dengan besarnya jumlah produksi atau hasil yang dicapai oleh setiap pekerja. Kemudian yang kedua adalah jenis upah lain yang dapat ditemukan, yaitu upah borongan. Upah borongan umumnya didasarkan pada volume pekerjaan yang disepakati pemberi kerja dan penerima kerja di awal perjanjian. Kesempatan pemberi kerja dan penerima kerja dapat diartikan permintaan dan penawaran tenaga kerja bertemu pada saat wawancara seleksi kerja. Dalam wawancara, pemberi dan pencari kerja melakukan tawar-menawar tentang jam kerja dan upahnya. Pada umumnya, pekerja di Indonesia memiliki posisi tawar yang rendah terkait dengan melimpahnya penawaran tenaga kerja. Akan tetapi, ada kalanya pencari kerja memiliki posisi tawar yang tinggi dan mendapatkan tingkat upah yang tinggi. Hal ini berkaitan dengan sumber daya unik yang mereka miliki. Ini adalah upah minimum. Setiap tahun pemerintah pusat memberikan arahan dan kebijakan kepada pemerintah daerah dalam menetapkan aturan mengenai kebijakan upah minimum. Aturan upah minimum yang ditetapkan adalah sebagai berikut. 1. Upah minimum provinsi atau UMP. Perhitungan upah minimum provinsi atau UMP didasari oleh kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan, meliputi tingkat daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja, dan median upah. Berdasarkan PP RI nomor 36 tahun 2021, gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi setiap tahun dengan perhitungan penyesuaian upah minimum dilakukan oleh Dewan Pengupahan Provinsi. Yang kedua adalah upah minimum kabupaten atau kota. Upah minimum kabupaten atau kota atau UMK mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi daerah yang bersangkutan. Tingkat upah minimum ditentukan setiap tahun sesuai dengan kebijakan pengupahan pemerintah pusat untuk memastikan kehidupan yang layak dengan mempertimbangkan kondisi tenaga kerja, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi. Upah minimum juga dapat ditetapkan dengan kesepakatan bersama antara pengusaha dan pekerja dengan ketentuan besaran upah tidak boleh kurang dari yang ditetapkan pemerintah. Dan pembahasan kita kali ini tentang pengangguran. Di sini ada pengertian tingkat pengangguran. Penganggur adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru. Tingkat pengangguran adalah perbandingan antara jumlah penganggur dan jumlah angkatan kerja dalam kurun waktu tertentu yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Jika peningkatan jumlah angkatan kerja di suatu negara tidak diimbangi dengan peningkatan daya serap lapangan kerja, tingkat pengangguran di negara tersebut tinggi, dan juga berlaku sebaliknya. Di Indonesia, berdasarkan tingkat pendidikan, jumlah penganggur didominasi oleh lulusan SMA atau SMK ke bawah, SMA atau SMK, SMP, SD, dan di bawah SD. Pada bulan Agustus tahun 2022, jumlah penganggur di Indonesia sebesar 8,4 juta jiwa. Pengangguran dan penyebabnya. Jenis pengangguran menurut faktor sebab terjadinya. 1. Pengangguran konjungtur atau siklis adalah pengangguran yang berkaitan dengan turunnya kegiatan perekonomian suatu negara. Kegiatan ekonomi mengalami kemunduran, daya beli masyarakat menurun. Akibatnya, barang menumpuk di gudang, perusahaan industri mengurangi kapasitas produksi, bahkan menghentikannya produksi, sehingga sebagai buruh diberhentikan. Yang kedua, pengangguran struktural adalah pengangguran yang terjadi karena perubahan struktur atau perubahan komposisi perekonomian. Perubahan struktur tersebut memerlukan keterampilan baru agar dapat menyesuaikan diri dengan keadaan baru. Pengangguran struktural dapat juga terjadi karena penggunaan alat yang makin canggih. Yang ketiga adalah pengangguran friksional, adalah pengangguran yang terjadi karena kesulitan temporer dalam mempertemukan pemberi kerja dan pelamar kerja. Kesulitan-kesulitan ini antara lain waktu yang diperlukan dalam proses pelamaran dan seleksi oleh pemberi kerja. Pengangguran friksional juga terjadi karena faktor jarak dan kurangnya informasi. Yang keempat adalah pengangguran musiman, adalah pengangguran yang terjadi karena pergantian musim. Ada waktu yang tak terpakai karena tidak ada pekerjaan dari musim yang satu ke musim yang lain. Ini adalah contohnya petani. Pada saat mereka mendapatkan garapan di sawah, mereka akan bekerja, tapi kalau tidak ada garapan yang ada di sawah, maka mereka akan menganggur. Itu yang dinamakan dengan pengangguran.
pengangguran dan penyebabnya. Jenis pengangguran menurut lama waktu kerja. 1. Pengangguran terbuka atau open employment adalah situasi ketika orang sama sekali tidak bekerja dan berusaha mencari pekerjaan disebabkan oleh lapangan kerja yang tidak tersedia, ketidakcocokan, serta tidak mau bekerja. Sini dapat dirumuskan tingkat pengangguran terbuka sama dengan jumlah pengangguran terbuka dibagi dengan angkatan kerja dikali dengan 100%. Kalau untuk setengah penganggur atau underemployment adalah situasi ketika orang bekerja tetapi tenaganya kurang termanfaatkan, diukur dari curahan jam kerja, produktivitas kerja, dan penghasilan yang diperoleh. Dapat dirumuskan dengan tingkat setengah menganggur, bekerja kurang dari 35 jam per minggu dibagi angkatan yang bekerja dikali 100 tahun. Pengangguran yang ketiga adalah pengangguran terselubung atau disguised unemployment. Terjadi karena tenaga kerja tidak bekerja secara optimal. Kondisi ini disebabkan adanya ketidaksesuaian antara pekerjaan dengan bakat dan kemampuannya. Dampak ketidakcocokan akan berpengaruh pada produktivitas kerja dan penghasilan yang rendah. Pengangguran terselubung juga dapat terjadi karena terlalu banyaknya tenaga kerja yang dipakai untuk mengerjakan suatu pekerjaan melebihi batas optimalnya. Pengangguran terhadap pembangunan nasional. Pengangguran berdampak besar terhadap pembangunan nasional. Dampak pengangguran terhadap pembangunan nasional dapat dilihat melalui hubungan antara pengangguran dan indikator-indikator berikut. Yang pertama, pendapatan nasional dan pendapatan per kapita. Apabila tingkat pengangguran makin tinggi, nilai komponen upah akan makin kecil. Dengan demikian, nilai pendapatan nasional pun akan makin kecil. Nilai pendapat nasional yang makin kecil akibat pengangguran akan menurunkan nilai pendapatan per kapita. Yang kedua adalah penerimaan negara. Salah satu sumber penerimaan negara adalah pajak, khususnya pajak penghasilan. Apabila tingkat pengangguran meningkat, jumlah orang yang membayar pajak penghasilan berkurang, sehingga penerimaan negara pun menjadi berkurang. Yang ketiga, dampak pengangguran di sini adalah beban psikologis. Makin lama seseorang menganggur, makin besar beban psikologis yang harus ditanggung. Secara psikologis, orang yang menganggur mempunyai perasaan tertekan, sehingga berpengaruh terhadap berbagai perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, dampak pengangguran adalah biaya sosial. Dengan makin besarnya jumlah penganggur, makin besar pula biaya sosial yang harus dikeluarkan, mencakup biaya atas peningkatan tugas medis, biaya keamanan, dan biaya proses peradilan akibat meningkatnya tindak kejahatan. Jadi itu dampak pengangguran terhadap pembangunan nasional ada 4 poin. Mengatasi pengangguran. Cara mengatasi pengangguran yang pertama adalah cara mengatasi pengangguran siklis. Salah satu langkah yang diperlukan adalah meningkatkan daya beli masyarakat. Cara lain adalah dengan mengarahkan permintaan masyarakat untuk membeli barang dan jasa serta memperluas pasar barang dan jasa. Yang kedua adalah cara mengatasi pengangguran struktural. Untuk mengatasi pengangguran struktural diperlukan berbagai langkah seperti pengadaan pendidikan dan pelatihan sebagai persiapan pekerjaan baru, memindahkan tenaga kerja ke tempat yang membutuhkan, meningkatkan mobilitas tenaga kerja dan modal yang ada, serta mendirikan industri yang bersifat padat karya. Cara mengatasi pengangguran friksional adalah mengusahakan informasi yang lengkap tentang permintaan dan penawaran tenaga kerja sehingga proses pelamaran, seleksi, dan pengambilan keputusan menerima atau tidak dapat berlangsung lebih cepat. Cara lainnya adalah menyusun rencana penggunaan tenaga kerja sebaik mungkin. Yang keempat, cara mengatasi pengangguran musiman adalah memberikan informasi yang jelas tentang adanya lowongan kerja pada bidang lain. Hal lain yang dapat dilakukan adalah melatih tenaga kerja agar memiliki keterampilan untuk dapat bekerja pada masa menunggu musim tertentu. Demikian pembahasan saya tentang materi pendapatan nasional dan kesenjangan ekonomi. Semoga bermanfaat dan kita bertemu pada video pembelajaran yang berikutnya. Semoga bermanfaat.